Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita semua masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara diseminasi. Mungkin ada yang masih belum tahu diseminasi itu apa sih sebetulnya. Diseminasi ini hanya kata sederhana sebetulnya, cuma kemasannya saja yang kelihatan agak keren. Penambahan kosakata, di mana diseminasi ini sebetulnya adalah penghibasan. Diseminasi budaya positif. Ini nanti yang akan saya paparkan. Kemudian sebelum acaranya kita mulai, karena rangkaiannya nanti ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam budaya positif. Kita harus juga memahami budaya positif di sekolah kita dan mungkin perbaikan seperti apa yang akan kita lakukan di kemudian hari untuk meningkatkan mutu pendidikan di SDN Jati 1 yang berpihak kepada mutu. Sebelum acaranya dilanjutkan, Bapak Ibu semua, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya, seperti yang Bapak Ibu ketahui, salah satu tugas daripada CDP nantinya, nanti tahap umur yang menyusul. Berikutnya, di tahap kedua, ini salah satu tugasnya melakukan penghibasan di sekolah setelah mempelajari modul-modul ajar di masa pendidikannya guru muda. Baik, lanjut ke sesi selanjutnya, ada ice breaking. Nah, ice breaking ini ada clue, yakni akhir dan awal. Akhir adalah awal, akhir adalah awal. Kita bermain sambung kata. Sambung kata, gitu. Jadi nanti huruf terakhir menjadi huruf awal untuk kata selanjutnya. Tapi kita beri batasan untuk ice breakingnya hanya seputar makanan. Momennya pas di siang-siang, bahas makanan, biar semakin membara perutnya ya. Jadi mulai dari nanti saya tunjuk acak. Jadi semuanya harus sudah ada bayangan ya. Contohkan saja, makanan, masuk buah, minuman, makanan yang dimasak itu terserah bebas sayuran dulu. Contoh, kita coba dulu. Awal adalah akhir nomor. Huruf apa? Dulu nama makanan. Soto, Bu Ani. Otak-otak. Bu Linda. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus ya, cluenya hanya akhir adalah awal. Saya tunjuknya secara acak, jadi semuanya juga harus siap. Siap. Ya. Contoh, ada soto, aku kan O. Ya, Berarti betul. otak-otak. Kan ini kak, papa. Ini Boleh. Banyak kerai bisa. Sudah siap ya? Saya mulai. Kata pertama adalah pecel. Udah lele. Buat Bu Is. Oke, oke. Tolong dikondisikan ini ya. Baik, Pak Angga. Lumpia, betul. Bu Widi. Apem, boleh. Bu Nurul.
Mangga, Bu Erna. Anda jangan dinajarkan Bu Erna. Ini asinan, iya boleh lah, asinan. Pak Budi. Nanas, Bu Bubut. Sate, Pak Iwan. Sate Pak Iwan. Tidak melestarikan budaya daerah Jawa. Bu Anis. Indok Bu Anis. Indok. Gorengan boleh. Aduk-aduk boleh. Udah satu aja. Jadi mungkin bisa jadi dipraktekkan di kelas gitu. Kalau kelas 3/5 kayaknya sudah bisa nyambung. Kelas kecil buah bisa. Saya coba praktekkan sama anak saya anak kelas 1 itu mintanya bebas. Kalau terfokus di satu nama buang saja masih sulit. Ya, masih kurang. Baik, alhamdulillah sudah mulai itu ya, sudah mulai semangat lagi. Langsung saja Bapak Ibu, konsep inti budaya positif yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukum, penghargaan dan restitusi, posisi kontrol guru nomor 5, nomor 6 keyakinan kelas, nomor 7 restitusi. Nah, ini nanti akan kita kupas satu persatu. Insya Allah dari apa yang sudah saya pelajari ini memang menjadi basicnya Bapak Ibu guru semuanya dalam melaksanakan pembelajaran juga, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya belajar itu tidak hanya dari buku, jadi dari laku juga ada yang harus kita pelajari. Dan di sini nanti saya harap ada perubahan-perubahan nanti yang bisa meningkatkan mutu pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Menginjak yang pertama, poin perubahan paradigma pembelajaran dengan paradigma yang baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan, ada rangkunya. Bisa kita tolong berupa satu. Bisa kasih. Sama-sama belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau kita tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Memang dari guru kelas 1 itu memang itu ya, harus sejak kayak itu. Sudah bukan zamannya lagi kalau guru kelas 1 itu malu-malu. Kalau mengacu dari program-program pendidikan untuk peningkatan mutu guru TK itu wah luar biasa sekali. Cukup baik, jadi tidak ada istilahnya nanti malu-malu memperagakan, bernyanyi, menari sebagai wujud dari proses pembelajaran di kelas. Profil pelajar Pancasila yang sudah dinyanyikan tadi itu harapannya tidak hanya dinyanyikan tapi juga diilhami, dipahamkan, ditanamkan, diajarkan ke anak-anak, sehingga nanti tugas guru adalah menuntun anak-anak sehingga bisa mempunyai karakter seperti yang ada pada profil pelajar Pancasila.
miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini ada beberapa ilusi. Ilusi guru mengontrol murid sudah bukan zamannya lagi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Persepsinya guru ketika menentukan, oh ini sudah pasti barang positif. Tetapi ketika kita menanamkan ke anak secara dalam tanda kutip harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, konsep-konsep inilah yang menjadi miskonsepsi yang dilaksanakan oleh guru. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika ada kasus anak membuat salah, entah reset di kelas atau usul ketika waktu pembelajaran, kemudian guru memberikan suatu ejekan, harapannya guru anak mungkin sadar kalau mereka yang dilakukan salah, tapi dari psikologinya anak itu akan berdampak. Nanti itu akan kita bahas di dalam. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Memang secara garis besarnya kita selaku yang lebih dewasa memberikan tuntunan atau ajaran yang baik, tetapi bagi anak-anak yang notabene masih kecil, pola pikirnya mungkin belum terbuka, ini menjadi tanda tanya bagi mereka. Ketika anak kecil, anak kelas 1 mungkin kasusnya di kelas 1 sampai sendiri kurang memperhatikan. Nah, di situ ketika guru memberikan nasihat atau bahkan pemarahan anak tersebut, nah langkah seperti inilah yang malah menjadikan tanda tanya besar buat si anak. Loh, saya apa? Sedangkan anak kelas 1 atau SD atau pendidikan dasar itu mayoritas adalah dalam konteks kebaikan, bagaimana mengemas pembelajaran, tetapi dalam kebaikan. 5. Stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada beberapa stimulus respon, dan teori kontrol ini dimaksudkan adalah pemahaman-pemahaman yang harus kita pahami bersama. Stimulus respon untuk realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, pola pikirnya untuk teori kontrol adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pemikiran atau paradigma pada teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dirubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pola pikir yang harus dirubah adalah semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan setiap orang pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi tidak ada istilah orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi sama halnya, berarti Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pola pikirnya yang harus diubah adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bekerja sama, berkoordinasi, berkolaborasi, berkomunikasi yang baik. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ini dirubah pola pikirnya atau model berpikirnya dirubah menjadi model berpikir menang atau yang bahasa kerennya itu menjadi win and win solution. Disiplin positif. Nah, sudah masuk bahasan kedua. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab pada atau terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dia miliki. Disiplin positif merupakan salah satu
yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman bahkan hukuman. Jadi disiplin positif di sini adalah lebih menekankan pada unsur kesadaran, bukan karena ada embel-embel yang lain, takut hukuman atau bahkan adanya embel-embel atau iming-iming hadiah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal secara global, secara umum, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini adalah tujuan pertama daripada disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah, disiplin di dalam kelas, bahwa guru yang terjun langsung berhadapan langsung dengan anak-anak, menuntut anak-anak dengan harapan dengan adanya disiplin positif yang sudah disepakati, anak-anak bisa mempunyai kesadaran diri dan melakukan perubahan yang lebih baik. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Berdasarkan profil pelajar Pancasila, berdasarkan Primary Years Program atau PYP, kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Yang profil pelajar Pancasila seperti yang sudah tadi dinyanyikan, ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sedangkan dari Primary Years Program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dalam life skill-nya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri, melakukan yang terbaik. Ini adalah harapan-harapan yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak sehingga nanti ketika anak-anak terlepas dari pendidikan dasar, anak-anak mempunyai keterampilan atau karakter yang hebat. Menginjak pada pembahasan yang ketiga adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Nah, ini adalah ringkasan 5 kebutuhan dasar pokok manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, mulai dari makanan, kita nggak bisa tetap hidup kalau nggak makan. Kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian ada yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, termasuk penghargaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memiliki pemimpin, berprestasi, diakui, dianggap. Ini ada dalam poin ketiga dalam 5 kebutuhan dasar manusia, yakni penguasaan. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, jadi bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan berupa permainan atau bermain, humor, antusias, motivasi, serta tertawa. Baik, motivasi perilaku manusia
ini terbagi menjadi dua. Nah, ini nanti dikembalikan kepada Bapak Ibu masing-masing, ditanyakan kepada dirinya masing-masing. Ada dua motivasi, eksternal dan internal. Nah, perilaku manakah yang sudah jenengan lakukan sampai hari ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ini salah satu motivasi eksternal dalam melakukan suatu kebaikan. Kemudian motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ada motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan, halayak umum, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari sini bisa kita garis bawahi bahwasanya dalam melaksanakan perilaku yang lebih baik ini pasti Bapak Ibu mempunyai motivasi. Nah, apa motivasinya? Ternyata ada dua, eksternal dan internal. Banyak sekali contohnya. Contoh yang paling dekat saja, ketika kita memulai hari dan datang ke sekolah pagi. Nah, di sini ada dua motivasi yang agak sedikit rancu kalau menurut saya. Rancunya di sini adalah antara memang betul-betul si guru A ini mau datang pagi dan menyambut anak-anak ini karena mereka ada motivasi intrinsik atau bahkan ada motivasi ekstrinsik, atau mungkin karena takut nanti ada teguran dari Bapak Kepala Sekolah, atau mungkin nanti khawatir dapat teguran dan lain-lain secara kedinasan, atau karena memang Bapak Ibu guru mampu memahami nilai-nilai yang mereka percaya dan mengarah ke perubahan perilaku yang lebih baik. Mohon maaf, Pak Robi, kita tidak mencari Ada bab selanjutnya yakni tentang hukuman dan penghargaan. Menurut Alfikon, punish by rewards. 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 95 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Tom, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Tom selanjutnya juga mengeluarkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi ternyata penghargaan pun itu bisa berubah menjadi konteks menghukum bagi seseorang. Apa maksudnya? Nah, inilah yang dimaksud dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa berdampak kepada perilaku seseorang. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, tapi tidak akan berdampak sama dalam jangka waktu yang panjang. Penghargaan efektif jika penghargaan bersifat efektif jika menginginkan perubahan seseorang dalam tempo waktu yang relatif pendek, tapi tidak akan berdampak sama dalam jangka waktu yang panjang. Penghargaan menghukum. Yang kedua, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ranahnya lebih ke kecewa ya.
mengharapkan satu penghargaan tapi tidak ada apa-apanya. Ternyata krik gitu. Nah, di sini bisa berdampak kepada perilaku seseorang karena ini di kasus yang nomor 2 ini diibaratkan ada seseorang yang sudah berlaku atau berupaya bersikap baik dan mengharap dirinya bisa diterima pada suatu organisasi atau suatu kelompok, tetapi malah tidak ada respon sama sekali. Nah, inilah yang dimaksud penghargaan membubuk. Hargaan yang diharapkan tapi tidak kunjung jua datang, akhirnya dia merasa dihukum atau merasakan satu kekecewaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Anak yang mendapat hadiah membuat lebih banyak kesalahan karena merasa dirinya sudah mampu yang menjadikannya kurang teliti. Sombong. Nah, ini. Jadi mungkin ketika memberikan pembelajaran ke anak-anak dan mungkin saking seringnya guru memberikan penghargaan atau bahkan pujian, ini juga bisa berdampak membuat anak menjadi teledor, menjadi juga sombong, bahkan lebih parah lagi, semoga saja di sini tidak ada, anaknya menjadi pembuli, mengejek teman-temannya yang merasa saya lebih hebat dari dia. Nah, inilah penghargaan yang tidak efektif, mengurangi ketepatan. Kemudian yang keempat, penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, ini mungkin seringkali kita hadapi ya. Di olahraga pun setiap harinya juga sama. Saya dan Bu Linda mencoba menanamkan untuk bersikap sportif dalam menghadapi suatu pertandingan atau perlombaan dalam olahraga. Tetapi beberapa anak responnya malah sebaliknya, bukan menerima apa yang dijabarkan oleh Bapak Ibu gurunya tentang sportif, dalam tanda kutip mau menerima kekalahan dan juga tidak sombong ketika mendapatkan kemenangan, itu malah berbalik. Yang kelima adalah penghargaan merusak hubungan. Ini tadi sempat dibahas ya sebelum dimulai tadi. Ada bukan apa tadi? Yang ada hubungan tadi itu bukan. Bukan ya bukan. Oh, hubungan yang lain tadi. Bukan penghargaan atau apa-apa bukan ya? Baik, penghargaan merusak hubungan ini maksudnya ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, ini mungkin bisa menjadi cermin ya. Ketika ada rekan yang lain baik di forum di sekolah ini maupun di KKD atau di lingkup keorganisasian yang lain atau kelompok yang lain, ketika ada seseorang yang mendapat penghargaan, kita harus menyadari betul bahwa yang diberi penghargaan itu adalah orang-orang yang memang berhak dan mempunyai suatu kelebihan, sehingga orang itu pantas untuk mendapatkan penghargaan atau pujian. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam ada penghargaan menurunkan kualitas. Seseorang yang mendapatkan imbalan atas prestasinya akan mulai tidak belajar dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa saja yang terus belajar untuk menjadi lebih baik. Nah, ini yang kita khawatirkan ketika didik kita berikan satu penghargaan karena mendapatkan peringkat kelas atau ranking nomor 1 misalkan. Nah, ini kita harus memberikan pemahaman kepada anaknya dengan betul bahwasanya tetap harus semangat dalam belajar, jangan terlena karena saat ini kamu mendapatkan peringkat 1. Nah, ini yang bisa kita renungkan sejenak. Nanti ketika kita menghadapi hal-hal demikian rupa, kita sudah bisa menyikapi bahwa
bisa ada Bu Windy. Bu Windy ini jago sekali dalam menggambar. Nah, suatu hari Bu Windy ini mendapatkan undangan untuk mengikuti kompetisi di tingkat kabupaten, tetapi dalam brosurnya sudah kelihatan bahwasanya hadiah utamanya cuma 1 juta rupiah. Nah, bisa ditebak nih kira-kira ya. Nah, padahal kapasitasnya Bu Windy ini luar biasa sekali, bisa ditandingkan di tingkat nasional. Tetapi karena di tingkat kabupaten dan notabene Bu Windy juga tahu hadiahnya, cuma 1 juta, gitu Bu Windy ya. Males katanya Bu Windy. Atau hanya formalitas saja, sudah ikut-ikut saja. Tapi saya bukan hanya mengeluarkan kemampuan maksimalnya saya, tapi Bu Windy hanya berpikir, sudah, saya yakin pekerjaan saya ini meskipun asal-asalan, saya mengeluarkan kemampuan saya hanya 30%, saya bisa jadi juara. Nah, pemikiran-pemikiran ini jangan ya Bu Windy ya. Kita harus memahami betul bahwasanya ada peribahasa dahulu yang sering kali kita dengar bahwasanya di atas langit masih ada. Nah, itu yang harus kita katakan. Kemudian yang ke-7 ada penghargaan mematikan kreativitas. Dalam tugas-tugasnya memecahkan suatu permasalahan, para murid memakan waktu lebih banyak dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Nah, ini ada penghargaan yang menurunkan kreativitas atau bahkan mematikan kreativitas. Seperti halnya contoh yang perlombaannya Bu Windy tadi. Hadiahnya cuma gitu-gitu aja. Sudah, gak usah ribet-ribet, gak usah repot-repot, gak usah susah payah. Gak usah kita berpikir lebih berat lagi. Alangkah dan saja, Wong Nurul hanya memberikan hadiah permen aja kok. Saya juga bisa beri permen ikan. Pola pikir semacam ini yang harus kita waspadai. Halo Bapak Ibu, masih itu ya? Masih on ya? Iya. Apa kita main komunikasi lagi? Tadi ada beberapa yang belum. Nanti aja deh di pertengahan aja. Iya. Nanti kalau ada sedikit kayak gini malah untuk harga apa, hadiahnya apa, wah ribet saya. Oke. Dilanjutkan. Berikutnya Bapak Ibu ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini yang harus kita pahami juga perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Setelah halaman ini mungkin ada beberapa kondisi atau situasi. Nanti saya berharap ada Bapak Ibu yang menjawab. Situasi A ini termasuk ke dalam kondisi hukuman atau kondisi konsekuensi. Nanti hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman diberikan ini tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian yang konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini adalah solusi atau restitusi yang disebut restitusi. Nah, Bapak Ibu minta waktunya sebentar, lebih fokus ke tampilan di layar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kondisi yang sudah disiapkan kolom jawabannya.
tindakan yang pertama ini termasuk dalam hukuman atau konsekuensi. Kelihatan ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Baik, yang pertama hukuman, ditampung dulu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Baik, ditampung 3. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Iya. Iya. Iya, betul. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Kesalahan, konsekuensi. Baik, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Yang terakhir, yang keenam, murid dilarang mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Baik. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejuruan. Hukuman atau konsekuensi? Nah, nanti bisa diangan-angan sebentar. Di slide selanjutnya adalah slide jawabannya. Nah, 1, 2, 3 adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid dilarang mengenakan sepatu, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat adalah konsekuensi. Perbedaannya di sini adalah kalau hukuman ini lebih dominan kepada pelanggaran peraturan yang telah dibuat. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa peraturan itu dibuat oleh satu pihak, ya, dari satu pihak saja. Tapi kalau kesepakatan, nah ini yang harus kita pahami, kesepakatan ini dibuat karena bersama-sama dan disepakati bersama. 5 posisi kontrol diri. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini yang akan kita bahas juga dalam penerapan salah satu kiat-kiat penerapan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru harus memahami betul 5 posisi yang sudah dipaparkan ini. Kita sebagai guru harus bisa menempatkan diri di mana atau kapan kita menjadi penghukum atau menjadi manajer. Lebih tepatnya kita harus bisa menempatkan diri ketika menghadapi suatu permasalahan atau penanggalan siswa. Nah, berikut ada video yang akan saya tampilkan. Ini hanya video demonstrasi dengan skenario permasalahan yang sudah saya buat. Saya percepat saja. Isya ini adalah anak yang usil, sering mengganggu temannya saat jam pelajaran.
penjelasan sendiri kira-kira kalau Bapak bisa memberikan air dari itu air yang mengikuti kira-kira bisa masuk dari dalam tidak bisa kalau dari bilang apa Bapak tidak bekerja tiga. Baik, alhamdulillah sudah baik. Video yang kita simak tadi adalah salah satu contoh skenario permasalahan dengan pemecahan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri
langkah-langkahnya ada menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsipnya, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kayak di iklan sabun itu, ya, kalau nggak kotor enggak, ya. Contoh-contoh ketika dalam percakapannya itu disampaikan berbuat salah itu wajar, dikungkung dulu istilahnya, ibaratnya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu, tapi jangan lihat permasalahannya dulu. Kalau mau menyampaikan, Bapak Ibu pernah juga melakukan seperti itu. Nah, kalau kasusnya si anak ini kasusnya nyolong misalkan, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu, malah salah kaprah. Jadi Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah bagian-bagian dari penggalan percakapan yang bisa disampaikan dalam fase menstabilkan identitas si anak. Menstabilkan identitas di sini bukan berarti ada identitasnya anak, nama, siapa itu, kemudian dipermalukan di depan umum, di depan teman-temannya, bukan, Bu. Tapi lebih ke arah ke menstabilkan emosinya. Jadi anak diredam dulu agar dia bisa berpikir. Seperti yang kita tahu bahwasanya ketika kita diliputi emosi, kita sendiri juga akan sulit untuk berpikir secara rasional. Nah, harapannya dari menstabilkan identitas adalah memunculkan kesadarannya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Pada prinsipnya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Si anak melakukan kesalahan ini pasti punya alasan tertentu. Nah, ini yang kita kupas. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, penting bagi si pelakunya. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting. Nah, ini juga harus dibahas, dibicarakan dengan anak untuk menggali seberapa pemahamannya si anak. Kenapa agar anak tidak bertanya-tanya kenapa kok dia disalahkan. Nah, ini setelah ditanyai nanti baru bisa diklarifikasi dengan fase selanjutnya, yakni menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsipnya, teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi sudah dibahas ya, motivasi ada dua macam, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, harapannya daripada melaksanakan segitiga restitusi ini adalah memunculkan motivasi perilaku yang lebih baik, tapi secara intrinsik dari dalam dirinya anak. Bukan karena embel-embel nanti dapat ujian dari bapak ibu gurunya, dapat hadiah, dapat hukuman dan lain-lain. Tidak karena ekstrinsiknya, tapi kesadaran secara dari dalam dirinya. Ada di manakah aku? Nah, di sini ada 5 tadi ya, posisi kontrol guru. Lihatlah kedua garis posisi kontrol di bawah ini. Garis pertama adalah posisi kontrol Anda di rumah. Karena kita sudah sudah lebih dewasa, bahkan ada anak di rumah, sebagai bapak ibu, sebagai kakak, sebagai papa, sebagai bibi. Dan garis kedua adalah posisi kontrol Anda di tempat kerja sebagai guru atau sebagai kepala sekolah. Nah, bagaimana posisi kontrol Anda selama ini menjalankan disiplin positif di kedua tempat tersebut? Apakah saya berbeda menghadapi anak atau keponakan dengan menghadapi murid-murid saya? Mengapa berbeda?
Nah ini mungkin dari pembahasan tadi bisa Bapak Ibu memahami dan harapannya saya dari perjalanan ini bisa menjadikan cermin Bu. Lanjut. Nah ini yang lagi viral di kawasan Bapak Ibu guru. Kenapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja yang kita pakai? Nah, ini perbedaan peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Ini penting kita pahami bersama. Di mana peraturan kelas lebih spesifik dan jelas dibuat untuk menjaga ketertiban. Biasanya ditentukan oleh otoritas guru yang membuat atau dari pihak sekolah yang membuat. Dan ada konsekuensi jika dilanggar. Nah, jadi Bapak Ibu juga sudah memahami tentang adanya hukuman dan konsekuensi. Kesepakatan kelas dibuat bersama melalui diskusi. Nah, kalau di dalam kelas otomatis berdiskusi bersama-sama dengan siswa, dengan peserta didik kita. Lebih fleksibel dan dapat disesuaikan. Mencerminkan komitmen bersama antara guru dan siswa. Fokus pada kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Nah, dari sini mungkin bisa dipahami ya. Mencerminkan komitmen bersama antara guru dan siswa. Kemudian ada lagi poin lebih fleksibel dan dapat disesuaikan. Antara kesepakatan kelas 1A dan 2A, kira-kira boleh nggak kesepakatan kelasnya sama? Boleh saja kalau kebetulan. Boleh saja kalau kebetulan. Kalau diskusinya memang Kan kalau anak-anak misalkan kesepakatannya dengan anak-anak dengan beneran sama, Iya. Kalau dari kelas atas, kelas 4, 5, 6, kira-kira antar kelas 4, 5, 6 disamakan gitu kesepakatan kelasnya boleh nggak? bukan bisa merasakan, kalau kebetulan saja kesepakatannya bisa ada yang beberapa yang sama. ada poinnya yang sama ya. Tidak semua biasanya. Semuanya, tapi kan harusnya yang sama. Iya. Nah, ini perbedaannya ini. Saya kira Bapak Ibu gurunya sudah makin pro semua di sini. Jadi saya yakin sudah paham bahwasanya untuk membuat kesepakatan kelas ini di poin 2 sudah ditampilkan lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing. Jadi kalau tadi pertanyaan pematiknya adalah boleh nggak antara kelas 1A dan 1B itu kesepakatan kelasnya sama? Boleh, tapi belum tentu juga. Jawabannya betul tadi juga sudah betul. Karena kita harus mengacu dengan kondisinya anak-anak juga. Belum tentu anak kelas 1A dan 1B itu sama kondisinya. Ngerti ya? Kemudian ada keyakinan kelas berbasis pada nilai-nilai prinsip moral, tidak bersifat kaku atau spesifik, menjadi dasar bagi perilaku dan keputusan di kelas, mendorong siswa untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral yang disepakati. Nah, analisanya peraturan kelas, aturan yang lebih spesifik, kaku dan harus wajib diikuti oleh semua siswa. Kesepakatan kelas, pedoman yang dibentuk bersama guru dan murid melalui musyawarah, disepakati bersama-sama. Kemudian keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai-nilai dasar yang menjadi landasan moral untuk perilaku siswa di dalam kelas. Nah, keyakinan. Jadi kayak kalau dulu ada pernah saya presentasi tentang kalimat rupak, gitu. Nah itu adalah salah satu cara untuk menyusun keyakinan kelas. Bisa dibuat semacam itu. Saya yakin bahwa murid-murid kelas 1B adalah anak-anak yang itu, misalkan seperti itu. Masing-masing komponen ini memiliki perannya dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tetapi keyakinan kelas memberikan dasar yang lebih dalam untuk membentuk karakter dan budaya kelas secara keseluruhan. Jadi secara pengobatan itu
luarnya saja, tapi pengobatan dari luar dan dalam. Pembentukan keyakinan kelas ini tadi sudah. Penyatuan konsep-konsep. Nah, rangkuman daripada semua bab yang sudah saya paparkan hari ini, perubahan paradigma belajar dan disiplin positif bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang berpusat pada peserta didik dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia yang dipahami melalui kebutuhan dasar ini membantu guru mengadopsi posisi kontrol yang lebih membimbing. Jadi dari motivasi perilaku manusia ini yang menjadi dasar acuan guru untuk lebih bisa memposisikan diri dalam mengambil posisi kontrol untuk membimbing. Keyakinan kelas memperkuat nilai-nilai bersama. Sementara untuk sekitar institusi menyediakan mekanisme untuk memulihkan dan memperbaiki perilaku peserta didik secara konstruktif. Semua ini saling terkait dan membangun lingkungan belajar yang positif di mana siswa tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan termotivasi secara internal. Berikut dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, dikutip dari Standar Nasional Pendidikan. Terima kasih dan salam guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikian Bapak Ibu pemaparan tentang budaya positif untuk meningkatkan mutu pendidikan Asian Sejati 1 yang berpihak kepada murid. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.